Selamat datang di kisah yang tertulis. Tempat di mana cerita-cerita penuh emosi dan makna menanti Anda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah terbaru. Selamat menikmati. Aku, Aditya, seorang pria berusia 32 tahun, tak pernah membayangkan hidupku akan berubah hanya dalam 2 hari. Semuanya dimulai ketika istriku, Indah, meminta tolong agar aku menemani ibunya, Bu Ningsih, kembali ke kampung halamannya di Indonesia. Indah tak bisa ikut karena tengah sibuk dengan pekerjaannya. Tugas sederhana itu terdengar biasa saja. Tapi aku tak menyangka perjalanan ini akan membawa kisah yang tak bisa aku lupakan seumur hidup. Pelabuhan di Malaysia pagi itu ramai, hiruk-pikuk suara kapal dan para penumpang memadati suasana. Aku berdiri di sana bersama Bu Ningsih, wanita parubaya yang masih terlihat anggun di usianya yang ke-50. Dengan kerudung birunya, senyumnya memancarkan kehangatan yang selalu mengingatkanku pada istriku. Bu Ningsih adalah sosok ibu mertua yang selama ini kuhormati. Tapi hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Sorot matanya seolah memancarkan sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. Aditya, terima kasih sudah bersedia menemani ibu. Maaf kalau merepotkan, katanya lembut saat kami menaiki kapal feri yang akan membawa kami ke Indonesia. Ah, tidak apa-apa, Bu. Ini sudah menjadi kewajiban saya sebagai menantu, jawabku sambil tersenyum. Kapal mulai bergerak perlahan meninggalkan pelabuhan. Aku dan Bu Ningsih duduk di dek, menikmati angin laut yang menyegarkan. Perjalanan ini diperkirakan akan memakan waktu 2 hari 2 malam, dan aku berharap semuanya berjalan lancar. Namun, sejak awal, ada perasaan aneh yang menyelinap di hatiku. Aku merasa seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Malam itu, angin laut bertiup kencang. Kami memutuskan untuk kembali ke kabin setelah seharian duduk di dek. Kabin kami sempit. Hanya ada satu ranjang kecil dan sebuah kursi. Aku menawarkan Bu Ningsih untuk tidur di ranjang, sementara aku akan tidur di kursi. Tidak usah repot-repot, Adit. Kita bisa berbagi ranjang. Lagi pula, hanya semalam, katanya sambil tersenyum. Aku merasa sedikit canggung, tapi tak ingin menolak. Takut menyinggung perasaannya. Di ranjang itu, aku berbaring di ujung, menjaga jarak sejauh mungkin. Tapi keheningan malam membuat suasana menjadi sangat intim. Kami berbicara tentang banyak hal, dari masa muda Bu Ningsih hingga bagaimana dia dan almarhum suaminya bertemu. Ceritanya begitu menyentuh, dan aku mulai melihat sisi lain darinya yang belum pernah kutahu sebelumnya. Kamu tahu, Adit, katanya tiba-tiba, menjadi seorang wanita itu tidak mudah. Kadang kita harus menyimpan begitu banyak perasaan yang tak bisa diungkapkan. Aku hanya diam, mencoba mencerna kata-katanya. Ada nada melankolis di suaranya yang membuatku merasa ingin menghiburnya. Ibu, apa yang membuat ibu merasa begitu? Tanyaku pelan. Dia menatapku dengan mata yang basah. Kadang aku merasa kesepian, terutama setelah suamiku meninggal. Dan sekarang, anak-anakku juga sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Malam itu, percakapan kami semakin mendalam. Aku merasa seperti melihat Bu Ningsih bukan hanya sebagai ibu mertua, tapi sebagai seorang wanita yang rapuh dan butuh perhatian. Jarak di antara kami terasa semakin memudar, hingga tanpa sadar tanganku menyentuh tangannya. Dia tidak menolak, hanya menatapku dengan sorot mata yang sulit aku artikan. Adit, aku percaya kamu adalah pria yang baik, bisiknya sebelum memejamkan mata. Aku tak bisa tidur malam itu. Perasaan bersalah bercampur dengan sesuatu yang baru dan membingungkan. Aku tahu ini salah, tapi ada magnet tak terlihat yang menarikku semakin dekat kepadanya. Hari kedua, suasana di kapal mulai berubah. Kami menghabiskan waktu bersama di dek, menikmati pemandangan laut yang luas. Tapi aku tak bisa menghilangkan bayangan malam sebelumnya. Bu Ningsih pun tampak berbeda. Senyumnya lebih sering muncul. Tapi ada sesuatu di balik tatapannya yang membuatku gelisah. Saat senja tiba, kami kembali ke kabin. Aku mencoba menjaga jarak, tapi Bu Ningsih justru semakin mendekat. Adit, aku ingin bicara jujur denganmu, katanya tiba-tiba. Jantungku berdegup kencang. Ada apa, Bu? Dia duduk di sampingku, menatap mataku dengan serius. Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi selama ini aku merasa ada sesuatu yang spesial antara kita. Kamu adalah pria yang selalu bisa membuatku merasa nyaman. Aku terdiam,
Tak tahu harus berkata apa. Kata-katanya membuatku terpaku, sekaligus membuka pintu perasaan yang selama ini terkunci. Bu, saya. Sebelum aku bisa melanjutkan, dia mendekatkan wajahnya ke arahku. Aku merasa dunia berhenti berputar saat bibirnya menyentuh bibirku. Dalam sekejap, gelombang perasaan membanjiri pikiranku. Rasa bersalah, kebingungan, dan sesuatu yang asing namun kuat. Logikaku memohon untuk mundur, untuk menghentikan segalanya. Tetapi tubuhku tidak mendengarkan. Aku terjebak antara dorongan untuk menarik diri dan tarikan tak terlihat yang justru membuatku semakin tenggelam. Apa yang telah aku lakukan? Bagaimana aku bisa mengkhianati kepercayaan Indah? Pikiran-pikiran itu menghantamku seperti ombak. Tapi di saat yang sama, ada kehangatan yang membingungkan, yang seakan membungkam semua suara hatiku. Segala logika dan moral yang selama ini kupegang seakan hancur berantakan. Aku tahu ini salah, tapi ada sesuatu yang begitu kuat yang membuatku tak bisa menolak. Malam itu menjadi malam yang mengubah segalanya. Saat fajar mulai menyingsing, perasaan di dalam dadaku bercampur aduk, antara penyesalan yang mendalam dan rasa hangat yang sulit kujelaskan. Aku merasa seperti terperangkap di antara dua dunia. Dunia di mana aku adalah seorang suami yang setia dan dunia baru yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Di sisi lain, aku bisa melihat kebingungan yang sama di wajah Bu Ningsih. Pandangannya yang biasanya tenang kini dipenuhi kecemasan. Namun ada juga secercah kehangatan di sana. Kami berdua tahu bahwa apa yang telah terjadi malam itu adalah batas yang seharusnya tak pernah kami lewati. Tapi perasaan itu tetap ada, menggantung di udara seperti beban yang tak terucapkan. Di kabin sempit itu, aku dan Bu Ningsih melakukan hal yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Perasaan bersalah menghantuiku, tapi di saat yang sama, ada rasa kebahagiaan yang tak bisa kugambarkan. Pagi itu, kapal akhirnya mendekati pelabuhan di Indonesia. Aku dan Bu Ningsih duduk di dek, menyaksikan daratan yang semakin dekat. Tak ada kata-kata yang terucap di antara kami, hanya keheningan yang syarat dengan perasaan campur aduk. Adit, aku harap kita bisa melupakan apa yang terjadi, katanya pelan. Aku hanya mengangguk, meski aku tahu itu takkan mudah. Perjalanan ini mungkin hanya berlangsung 2 hari 2 malam, tapi kisahnya akan terus hidup dalam ingatanku. Aku tak tahu bagaimana aku harus menghadapi Indah setelah ini. Setiap kali aku mencoba membayangkan wajahnya yang penuh kepercayaan, hatiku terasa seperti diiris. Perasaan bersalah ini begitu dalam, mencengkeram setiap detik pikiranku. Aku bahkan mulai mempertanyakan diriku sendiri. Bagaimana aku bisa jatuh dalam situasi seperti ini? Di satu sisi, aku ingin menghapus semuanya, seolah-olah tidak pernah terjadi. Tapi di sisi lain, perasaan aneh ini, yang tidak bisa kumengerti, terus menghantuiku. Satu hal yang pasti, hidupku takkan pernah sama lagi. Setelah kembali ke rumah, aku mencoba menjalani hidup seperti biasa. Indah menyambut kami dengan senyum hangat. Terima kasih, Mas, sudah menemani Ibu. Aku tahu itu pasti melelahkan, katanya. Aku hanya tersenyum kaku. Setiap kali aku melihat wajahnya, rasa bersalah menusuk hatiku. Namun, ada kalanya aku tanpa sadar mencari sosok Bu Ningsih. Kenangan 2 malam itu terus menghantuiku, seperti bayangan yang tak mau pergi. Bu Ningsih pun tampak berbeda. Di depan keluarga, dia tetap menjadi ibu yang penyayang. Tapi setiap kali mata kami bertemu, ada percikan perasaan yang tak bisa disembunyikan. Aku mencoba menghindarinya, tapi itu justru membuat rasa rinduku semakin dalam. Suatu malam, saat Indah sudah tidur, aku menerima pesan singkat dari Bu Ningsih. Adit, bisakah kita bicara? Aku merasa sulit menahan semuanya sendiri. Aku tahu ini salah, tapi aku tak bisa menolak. Diam-diam, aku keluar dari kamar dan menuju ruang tamu. Bu Ningsih sudah menunggu di sana, duduk dengan ekspresi gelisah. Aku tidak tahu harus bagaimana, Adit, tapi aku tidak bisa berpura-pura ini tidak pernah terjadi, katanya. Aku menghela napas panjang. Bu, saya juga merasa sama. Tapi kita harus berhenti sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Aku memikirkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi jika hubungan ini terus berlanjut. Apa jadinya jika Indah mengetahui semuanya? Hubungan pernikahanku pasti hancur. Dan aku takkan pernah bisa memandang wajahnya lagi tanpa merasa seperti pengkhianat. Tapi bukan hanya itu. Bagaimana pandangan keluarga besar, masyarakat, atau bahkan anak-anak kami di masa depan?
Aku bisa melihat keretakan yang akan meluas, menghancurkan segalanya yang pernah kami bangun. Namun, meskipun semua konsekuensi itu berputar di benakku, aku masih merasakan tarikan yang sulit dijelaskan. Keinginan yang seharusnya kubuang jauh-jauh justru terus memanggilku kembali, seperti api yang sulit dipadamkan. Dia mengangguk, tapi aku bisa melihat air mata mengalir di pipinya. Malam itu, kami hanya duduk dalam keheningan, mencoba menemukan kekuatan untuk melepaskan perasaan yang telah terlanjur tumbuh. Waktu berlalu, tapi rahasia itu semakin sulit disembunyikan. Hubungan antara aku dan Bu Ningsih menjadi semakin tegang, dan Indah mulai curiga. Mas, kenapa akhir-akhir ini ibu sering terlihat sedih? Apa ada sesuatu yang terjadi? Tanyanya suatu malam. Aku hanya menggeleng, tapi hatiku terasa berat. Aku tahu, cepat atau lambat, semuanya akan terbongkar. Dan ketika hari itu tiba, hidupku akan berubah selamanya. Pada akhirnya, Bu Ningsih memilih untuk mengutarakan kebenaran. Dengan mata yang berlinang, dia mendatangi Indah dan memohon maaf. Nak, ibu tahu ini tak termaafkan, tapi ibu harus jujur. Aku telah melanggar kepercayaanmu. Indah terkejut, wajahnya berubah pucat. Apa maksud ibu? Tanyanya dengan suara bergetar. Adit dan ibu telah melewati batas. Dan ibu tidak bisa menyimpan ini lebih lama lagi. Ungkapnya dengan berat hati. Keheningan yang mencekam memenuhi ruangan. Aku mencoba berbicara, tapi kata-kata tak mau keluar. Indah menangis terisak-isak sebelum berlari keluar rumah. Malam itu, hubungan kami semua berakhir dalam kehancuran. Aku kehilangan semuanya. Istriku, rasa hormatku pada diriku sendiri, dan keluarga yang kuanggap segalanya. Aku terus merenung dalam keheningan. Kenangan itu menjadi beban berat yang menghantui setiap pikiranku. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkan semuanya terjadi? Perasaan bersalah mencabik-cabik diriku, dan bayangan wajah Indah, penuh dengan air mata dan kekecewaan, terus terukir di benakku. Setiap malam, aku mendengar gema isaknya yang terdengar begitu nyata, seakan ia masih berada di dekatku. Di sisi lain, ada pula rasa kehilangan yang mendalam terhadap Bu Ningsih. Aku tahu hubungan ini salah. Namun perasaan yang tumbuh di dalam hati kami telah menghancurkan batas logika dan moral. Hari-hari berlalu dengan perlahan, namun rasa sesak di dadaku tetap tak berkurang. Tak ada jalan kembali, hanya ada jurang gelap yang harus kujalani sendirian.